Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Saat menemui Rita Lawson, Harvey memperingatkan mereka tentang telur zombie di makanan mereka. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6610 sampai 6614. Chapter 6610. Kamu menggunakan ponselnya untuk membalas pesanku. Harvey York sedikit mengernyit. Tampaknya sadar akan kesalahan lidahnya, wanita di sisi lain telepon berkata dengan dingin. Namaku Rita Lawson, dan kita pernah bertemu di Buckwood. Aku adik ipar Yvonne Xavier. Aku yang membalas pesan untuknya, apakah ada masalah? Harvey York berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia baik-baik saja, aku harap dia akan memberitahuku sendiri. Rita Lawson berkata dengan acuh tak acuh. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Yvonne Xavier akan segera menikah. Keluarga Xavier di Walsing adalah keluarga yang sangat tradisional. Karena dia akan menikah, dia secara alami tidak dapat menghubungi pria lain selain tunangannya. Jadi lupakan saja. Yvonne Xavier akan menikah. Harvey York tertegun. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Yah, jika dia akan menikah, aku akan mengunjungi keluarga Xavier di Walsing nanti, dan memberi restuku. Aku tidak akan mengatakan apapun, aku hanya mengirim berkat untuknya, jika tidak. Bagaimana jika tidak? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengurus urusan keluarga Xavier di Walsing? Mendengar kata-kata Harvey York, Rita Lawson di seberang sangat marah. Apakah kamu tahu mengapa Yvonne Xavier menikah begitu tiba-tiba? Bukan karena dia tidak memiliki nama atau perbedaan di sisimu, dia akan kehilangan wajahnya di keluarga Xavier. Kami bukan keluarga biasa, tapi keluarga Xavier, salah satu dari 10 keluarga teratas. Apa? Apakah kamu masih ingin dia menjadi anakmu? Pada saat ini, Rita Lawson mengubah nadanya seketika, seperti kucing yang ekornya diinjak, dia menjadi agresif, seolah-olah kata-kata Harvey York membuat saraf sensitifnya terangsang. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Harvey York mengerutkan kening dan kata-katanya acuh tak acuh. Juga, meskipun aku sudah menikah, aku masih lajang sekarang. Bahkan jika aku benar-benar ada hubungannya dengan Yvonne Xavier, aku tidak akan memperlakukannya seperti anak kecil kan. Kata-kata yang masuk akal. Rita Lawson mencibir. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah menantu dari keluarga Jin di Mordu? Apakah kamu benar-benar berpikir kami belum menyelidikimu? Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu pikiranmu? Sudah kubilang, matilah secepatnya, jangan menguntit. Jangan mencoba mendapatkan Yvonne Xavier, untuk keluar masuk dari pintu keluarga Xavier. Mandy Zimmer menemukanmu sebagai suami dari pintu ke pintu karena dia adalah kerabat sampingan dari keluarga Jin di Mordu, dan dia tidak penting. Tapi Yvonne Xavier adalah garis keturunan langsung dari keluarga Xavier. Bahkan jika menemukan seorang suami, kami tidak dapat menemukan seseorang sepertimu, mengerti? Harvey York mengerutkan kening dan berkata, Kakak ipar, kamu sudah mengatakan itu, aku. Kakak ipar? Siapa ipar perempuanmu? Rita Lawson mendengus dingin. Jangan mengoceh, orang sepertimu tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati, dan tidak akan menyerah sampai kamu mencapai sungai kuning. Lupakan saja, aku akan menemuimu besok. Aku akan membawakanmu token Yvonne Xavier, sehingga kamu benar-benar bisa mati. Itu saja, aku akan pergi ke restoran South Sea untuk minum teh pagi besok. Ingatlah untuk datang lebih awal. Aku menyempatkan waktu untuk bertemu denganmu sebelum sarapan. Ini sudah merupakan rahmat yang besar untukmu. Jika kamu melewatkan besok, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Setelah berbicara, Rita Lawson menutup telepon. Harvey York melihat layar ponsel dan terdiam. Sebelum dia bisa meletakkan teleponnya, dia melihat layarnya menyala lagi, dan nomor aneh dengan nomor ekor yang indah muncul di atasnya. Chapter 6611. Melihat nomor ini, Harvey York mengira itu adalah Rita Lawson yang menelepon lagi. Dia memikirkannya dan menghubungkan nomor itu. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, suara seorang wanita dengan sedikit keanggunan dan kemewahan datang dari seberang. Harvey York, sangat sulit menemukan nomor teleponmu. Kenapa, kamu tidak meneleponku saat datang ke Walsing? Mendengar suara ini, Harvey York tercengang, dan bertanya dengan heran. Putri Wright. Dia bahkan tidak berpikir bahwa pada saat ini, Putri Sienna Wright dari keluarga Wright akan menelponnya secara pribadi. Sienna Wright tersenyum dan berkata, Ini aku. Tetapi aku tidak berada di Walsing beberapa waktu yang lalu, dan aku baru saja kembali hari ini dan mendengar bahwa kamu akan melawan penduduk pulau lagi. Juga memicu pertempuran yang menentukan pada malam bulan purnama di puncak kota terlarang. Apakah kamu akan membuat wajah penduduk pulau membengkak seperti yang kamu lakukan di Floodwell waktu itu?
Harvey York tersenyum dan berkata, "Putri Wright, jangan bercanda. Penduduk pulau telah mempermalukan wajah negara H kita. Sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H, aku tidak bisa diam saja bukan? Hanya saja, kurasa, masalah ini mungkin tidak berjalan dengan baik, karena..." Saat ini, terdengar suara berisik dari sisi lain telepon, seolah-olah sinyalnya tidak bagus. Setelah itu, telepon langsung ditutup, lalu pihak lain mengirim pesan, meminta Harvey York untuk sarapan di restoran South Sea besok pagi, lalu mengobrol secara detail. Kebetulan seperti itu. Harvey York tersenyum, lalu mengedit pesan untuk membalas. Memecahkan dua masalah bersama dan melihat dua kelompok orang bersama dapat menghemat banyak waktu. Di pagi hari berikutnya, Harvey York naik mobil listrik dan datang ke restoran South Sea di pagi hari. Tempat ini sangat terkenal, dapat dianggap sebagai restoran yang sangat otentik di Walsing, dan juga dinilai sebagai bintang 3. Namun, biaya konsumsi di tempat ini tentunya tidak sedikit. Gaji bulanan orang biasa mungkin tidak cukup untuk minum teh pagi di sini. Setelah tiba di ruang teh di lantai 2, Harvey York melirik dengan santai dan mengenali Rita Lawson. Bagaimanapun, keduanya telah bertemu satu sama lain di Buckwood, jadi sekilas Harvey York saling mengenali. Selain itu, Rita Lawson terlalu menarik perhatian. Selain dia, ada dua wanita cantik di sampingnya. Tidak peduli dalam hal penampilan, sosok atau temperamen, mereka semua adalah pilihan teratas, dan selama melihatnya, seseorang mengetahui dari riasan mereka yang indah bahwa mereka pasti berasal dari keluarga yang kaya. Oleh karena itu, meski banyak pria sukses di ruang minum teh pagi ini, hanya sedikit dari mereka yang berani naik dan berbicara dengan mereka. Salah satu dari tiga wanita cantik itu adalah Rita Lawson. Dia mengenakan gaun hitam kecil dari Givenchy. Meski masih pagi, riasannya sangat indah, membuat seseorang merasa kenyang tanpa perlu makan. Dan dua wanita yang duduk di sebelahnya juga memiliki kelebihannya masing-masing. Yang satu berambut panjang dan yang lainnya berambut pendek, tanpa terkecuali, mereka semua memiliki wajah yang indah dan sosok yang mempesona. Setelah mengenali meja ini, Harvey York acuh tak acuh, melangkah mendekatinya. Jelas, banyak orang di ruangan memperhatikan Rita Lawson dan lainnya. Pada saat ini, melihat pria biasa seperti Harvey York berani melangkah maju, dengan isyarat siap memulai percakapan, banyak orang menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Betapa seorang pria tanpa kesadaran diri membuat pilihan seperti itu. Ini seperti kodok ingin makan daging angsa. Ini karena dia tidak tahu sama sekali, energi apa yang dia miliki, berapa banyak uang yang dia miliki. Chapter 6612. Melihat Harvey York berjalan menuju tempatnya, ekspresi jijik muncul di wajah Rita Lawson. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Harvey York. Di mata Rita Lawson, Harvey York bahkan lebih buruk daripada saat dia berada di Buckwood beberapa tahun yang lalu. Lagi pula, ketika dia berada di Buckwood, Harvey York dianggap sebagai orang nomor satu di Buckwood. Meskipun Rita Lawson tidak menyukainya, dia harus mengatakan bahwa Harvey York memiliki beberapa keterampilan. Namun, setelah orang yang disebut nomor satu di Buckwood datang ke Walsing, itu seperti ikan yang memasuki laut, menjadi biasa dan dapat dibuang kapan saja. Di Walsing, di mana ada banyak anak pangeran dan tuan muda berjalan-jalan di mana-mana. Rita Lawson benar-benar tidak dapat melihat kelebihan apapun pada Harvey York. Pada saat ini, wanita berambut pendek yang duduk di sebelah Rita Lawson juga memperhatikan Harvey York. Setelah dia melirik Harvey York dengan matanya yang panjang dan sipit, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa jijik. Kakak ipar, apakah orang ini yang bersama Yvonne Xavier di Southlight? Aku hanya bisa mengatakan bahwa selera Yvonne Xavier benar-benar buruk. Dia menyukai orang seperti itu. Ini benar-benar mempermalukan wajah keluarga besar kita. Wanita berambut pendek itu jelas juga berasal dari keluarga Xavier di Walsing. Pada saat ini, dia memandang Harvey York seperti dia melihat seekor anjing di jalan. Lagi pula, orang-orang yang berhubungan dengannya adalah tuan muda dari 10 keluarga teratas, atau putra tertua dari 5 keluarga kuno. Di matanya, sesuatu seperti Harvey York benar-benar tidak cukup. Mungkinkah itu anjing serigala kecil Yvonne Xavier? Tapi aku juga tidak melihat perut 8-pack. Wanita berambut panjang lainnya memiliki ekspresi setengah tersenyum di wajahnya saat ini. Jelas, dari sudut pandangnya, apakah itu anjing serigala kecil atau anjing pera kecil yang makan makanan lunak, pasti memiliki karakteristik dan kemampuannya sendiri. Tapi Harvey York tidak terlihat memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah orang ini bahkan tidak mengerti makan nasi lunak? Memikirkan hal ini, mata wanita berambut panjang itu menjadi jijik. Harvey York mengabaikan penghinaan kedua wanita ini. Atau harus dikatakan bahwa di matanya, kedua wanita ini seperti debu di tanah, tidak layak disebut sama sekali. Pada saat ini, Harvey York hanya menatap Rita Lawson dengan ringan dan berkata, "Aku tidak tahu token apa yang ingin kamu tunjukkan kepadaku."
Tapi aku bisa memberitahumu dulu, sebelum aku tidak yakin dengan keselamatan Yvonne Xavier, aku tidak akan menyerah hanya karena sesuatu yang disebut token. Mendengar kata-kata Harvey York, wanita berambut pendek itu tertawa. Hahaha. Bung, kamu pikir kamu siapa? Yvonne Xavier adalah salah satu putri tertua dari keluarga Xavier. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, dia bahkan dapat dianggap sebagai putri keluarga Xavier. Dewi berpangkat tinggi seperti dia, ditakdirkan untuk terlibat terlalu banyak dengan orang sepertimu. Dewi kadang-kadang turun ke dunia fana selama beberapa waktu, dan dengan sedikit kontak. Apakah kamu pikir kamu bisa menciumnya? Kamu benar-benar naif dan konyol. Wanita berambut panjang itu melengkungkan bibir tipisnya dan berkata, Harvey York, kami juga telah membaca informasi tentangmu dan mengetahui berapa banyak uang yang kamu miliki. Tapi, dengan uang busukmu, kamu tidak bisa masuk ke mata kelas atas kami. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu meremehkan uang? Wanita berambut panjang itu melirik mulut kecilnya. Kami tidak memandang rendah uang, kami memandang rendah uang kecilmu. Chapter 6613. Harvey York tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia tidak tertarik untuk menjelaskan kepada wanita yang begitu keras kepala dengan kelopak mata yang sangat dangkal. Apakah kucing sudah menggigit lidahmu? Kenapa tidak berani menjawab? Wanita berambut panjang itu menatap Harvey York dengan penuh penghinaan. Biarkan aku memberitahumu, jangankan Yvonne Xavier. Tempat seperti Walsing tidak memenuhi syarat untuk orang unik sepertimu. Sangat sulit bagiku untuk membayangkan kenapa mata Yvonne Xavier begitu buta, dan benar-benar menjadi sekretarismu. Bahkan jika dia ingin menikmati hidup, dia tidak harus mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Berbicara tentang ini, wanita berambut panjang itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan ekspresi penyesalan dan keheranan di wajahnya. Dengan memilih Harvey York, itu membuat keluarga Xavier di Walsing akan kehilangan muka. Sementara Rita Lawson dan 3 wanita lainnya mencibir dan menyindir, seorang pelayan yang mengenakan congsam datang dengan sebuah kotak makanan yang indah. Dia menawarkan sebuah kotak makanan untuk masing-masing dari ketiga wanita itu. Sebelum dibuka, sudah ada aroma yang tak terkatakan di kotak makanan. Hal-hal di dalamnya terlihat sederhana, tetapi semuanya adalah bahan yang sangat halus. Baik itu susu yang baru dikirim dari Selandia Baru atau salmon segar dari negara pulau, semuanya menunjukkan kekayaan sarapan ini. Dan makanan set seperti itu mahal, $1.400 per set. Orang biasa tidak bisa memakan makanan ini, bahkan jika mereka menciumnya, itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Setelah itu, pelayan yang sopan membungkus sedikit ke Harvey York dan bertanya apakah dia ingin memesannya juga. Pada saat yang sama, itu juga mengisyaratkan bahwa $1.400 set makanan sudah termasuk konsumsi minimum di ruang teh pagi di restoran South Sea. Jika konsumsinya kurang dari jumlah ini, maka seseorang tidak bisa duduk di sini, dan mereka bahkan tidak bisa minum secangkir teh. Harvey York melirik salmon di kotak makanan, dan berkata dengan ringan. Aku tidak tertarik dengan bahan-bahan murah seperti itu. Bahan murah? Tidak tertarik? Mendengar kata-kata Harvey York, mata wanita berambut pendek itu menjadi semakin menghina. Ya, bagaimana aku harus mengatakannya? Tahukah kamu betapa berharganya salmon ini? Ikan itu ditangkap dari Samudra Atlantik. Tahukah kamu betapa segar susu ini? Ini dikirim dari padang rumput bebas polusi di Selandia Baru. Kamu bahkan tidak mengerti betapa berharganya barang-barang ini, dan kamu masih mengatakan itu murah. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu tidak tahu malu, dan sangat picik? Wanita berambut panjang itu menepuk tangan wanita berambut pendek itu, dan berkata, Oh, mengapa kamu membiarkan orang tidak punya uang untuk makan? Abaikan saja dia. Bahkan anak laki-laki miskin pun punya harga diri. Benar. Wanita berambut pendek itu mengangguk dengan penuh minat. Kalau begitu, tidak apa-apa. Selama kamu berlutut dengan hormat, bersujud padaku, dan panggil aku nenek. Maka aku mentraktirmu sarapan. Harvey York berkata dengan ringan. Bahkan jika kalian berlutut dan memanggilku kakek, aku tidak tertarik dengan makanan murah semacam ini. Yo, bajing kecil itu masih marah? Wanita berambut pendek itu berkata dengan setengah tersenyum. Harvey York tampak tenang. Aku tidak bisa marah dengan orang yang sekarat. Hanya pengingat. Di salmonmu, ada ratusan telur zombie, tidak terlihat dengan mata telanjang. Jika kamu memakannya, setelah setengah bulan, serangga zombie ini akan berkembang biak di tubuhmu dan memakan kepalamu. Pada saat itu, kamu akan menjadi mayat hidup. Chapter 6614. Mendengar kata-kata Harvey York, Rita Lawson yang baru saja mengambil sushi salmon dengan sumpit, dan wanita berambut panjang menjadi sangat pucat. Jelas, kata-kata Harvey York, sengaja atau tidak, itu jelas membuat mereka jijik.
Sebelum mereka bisa berbicara, pelayan di samping mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, bahan-bahan di restoran South Sea kami adalah yang paling segar. Jika kamu berbicara omong kosong seperti ini dan mempengaruhi bisnis kami, aku khawatir harus meminta keamanan untuk membawamu keluar." Selama percakapan, pelayan itu berbalik, tampaknya mencari penjaga keamanan. Betul sekali. Mendengar dan melihat adegan ini, Rita Lawson mencibir. "Apakah kamu tahu milik siapa tempat ini? Ini adalah milik keluarga Wright di Walsing." Meskipun barang-barang keluarga Wright di Walsing selalu mahal, mereka juga memperhatikan kualitas barang asli. "Kamu sudah membuat masalah di wilayah keluarga Wright, kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Aku memberitahumu bahwa ketika kamu harus tinggal sebentar, jangan katakan bahwa kamu mengenal kami." Harvey York berkata dengan ringan. "Tidak masalah. Aku tidak tahu apa tujuanmu sejak awal. Aku di sini hanya untuk bertanya. Apa yang terjadi dengan Yvonne Xavier? Apakah kebebasannya dibatasi oleh keluarga Xavier? Bahkan jika dia memiliki kontrak pernikahan, karena aturan lama keluarga Xavier di Walsing. Dia bahkan tidak dapat bertemu denganku lagi. Tidak apa-apa menelponku untuk mengundurkan diri kan? Ternyata ini tidak baik. Itu tidak baik, aku takut meragukan situasinya." "Keraguan? Hak apa yang harus kamu ragukan?" Rita Lawson menyilangkan tangannya di dada dan duduk di kursi sofa besar dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Jika kamu orang yang pintar, kamu harus tahu itu mulai sekarang, berhenti memikirkan Yvonne Xavier. Kamu dan dia hanyalah minyak dan air, dan tidak akan pernah mungkin untuk bersatu satu sama lain." Saat berbicara, Rita Lawson menyesap teh dan membasahi tenggorokannya. "Lupakan dia dan jalani hidup yang baik." Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Apa yang terjadi padanya? Rita Lawson mendengar bahwa Harvey York masih terjerat, dan mendengus dingin pada saat ini. "Bukankah aku sudah mengatakannya? Yvonne Xavier baik-baik saja. Selanjutnya, ada alasan mengapa Yvonne Xavier mempercayaiku untuk bertemu denganmu hari ini. Dia memintamu untuk kembali ke Bakwood untuk menjadi pangeran. Walsing sama sekali tidak cocok untukmu." Saat berbicara, Rita Lawson mengeluarkan catatan dan melemparkannya ke depan Harvey York. Tulisan tangan di atasnya memang milik Yvonne Xavier. Yvonne Xavier berkata dalam catatan, "Harvey York tidak perlu khawatir tentang dirinya sendiri, dia sangat baik." "Apakah kamu melihat dengan jelas? Apakah kamu mengenali tulisan tangan itu?" Melihat tatapan Harvey York menyabu, Rita Lawson cemberut dan berkata sambil mencibir. Harvey York mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun ini adalah tulisan tangan Yvonne Xavier, dia masih merasa ada yang tidak beres. "Jika kamu mengenalinya, kamu akan menyerahkan." Melihat ekspresi Harvey York, Rita Lawson sepertinya menghela nafas lega baik sengaja maupun tidak. "Dalam hal ini, kamu bisa kembali ke Bakwood dengan tenang kan?" Kelopak mata Harvey York tiba-tiba melonjak, dan kemudian dia ingin memahami sesuatu. Dia memandang Rita Lawson dan berkata dengan dingin. Tulisan tangannya memang milik Yvonne Xavier. Namun, tulisan tangan ini tidak terhubung satu sama lain, seolah-olah setiap karakter diambil dari tempat lain dan kemudian disatukan secara paksa. Sederhananya, catatan ini ditempa dengan cermat olehmu, bukan ditulis oleh Yvonne Xavier. Apakah dugaanku tepat?